Selamat datang anak-anak di pembelajaran kimia. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Kata koligatif mungkin merupakan kata baru untuk kalian. Namun pada praktiknya sebenarnya bukan hal baru. Karena sifat koligatif ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian biasa bersentuhan dengannya. Misalnya, kalian pasti pernah makan es krim puter. Prinsip pembuatan es krim puter itu menggunakan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kalian juga pernah menyaksikan orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri yang melakukannya, yaitu ketika kalian merebus daun ubi, ditambahkan garam di dalamnya. Apa tujuan penambahan garam itu? Mungkin ada yang menjawab, ya supaya ada rasanya. Atau ada yang menjawab, supaya daunnya tetap berwarna hijau. Ya, betul. Supaya daunnya tetap berwarna hijau. Tapi tahukah kalian mengapa daunnya bisa tetap berwarna hijau? Disinilah penerapan sifat koligatif larutan itu, yaitu kenaikan titik didih. Berikutnya, yang pernah camping pasti tahu, di sekitar tenda kemah itu biasanya ditaburi dengan garam dapur. Apa tujuannya? Umumnya menjawab untuk mengusir ular. Ini juga biasa dilakukan oleh orang tua kita saat ada ular masuk ke dalam rumah. Maka ditaburi garam di sekitar rumah tersebut. Sebenarnya garam tidak efektif untuk mengusir ular itu. Tetapi memang bisa jadi ada prinsip sifat koligatif larutan di dalamnya, yaitu tekanan osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan pelarut dari larutan yang encer menuju larutan yang pekat. Tubuh ular juga mengandung air yang pasti lebih encer dibandingkan garam. Kulitnya bertindak sebagai membran semi permeabel. Maka saat ular melewati garam, ada sejumlah air dari tubuh ular yang terserap oleh garam. Di saat itulah ular terkejut dan akhirnya lari ketakutan. Tapi secara ilmiah yang pasti, garam dapur hanya dapat mengusir binatang-binatang berlendir seperti siput. Baik, kita masuk kepada sifat koligatif. Apa sebenarnya sifat koligatif itu? Sifat koligatif adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Maksudnya, sifat koligatif suatu larutan apapun itu akan sama dengan sifat koligatif larutan yang lain selama jumlah partikel zat terlarutnya sama. Misalnya, zat terlarut pada larutan pertama adalah urea dan pada larutan yang kedua adalah gula merah. Selama jumlah partikel atau jumlah molnya sama, maka sifat koligatif kedua larutan itu juga akan sama. Sebaliknya, meski zat terlarutnya sama-sama gula merah, tetapi jumlah partikel atau jumlah molnya berbeda, maka sifat koligatifnya juga akan berbeda. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Jika dalam suatu wadah tertutup kita masukkan pelarut, pada suhu tertentu sebagian pelarut akan menguap dan memenuhi ruangan. Kalian pernah lihat botol aqua yang ditutup lalu dibiarkan semalaman? Maka kalian akan lihat di dinding-dinding botol aqua tadi ada bintik-bintik uap air. Uap yang dihasilkan menimbulkan tekanan dalam ruang tersebut. Nilai tekanan uap yang dihasilkan tersebutlah yang dinamakan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, yang dilambangkan dengan P0. Jika dalam wadah tadi dimasukkan sejumlah zat terlarut, maka akan menimbulkan tekanan uap juga, tapi tekanan uap yang dihasilkan disebut dengan tekanan uap larutan, karena di dalamnya sudah ada pelarut dan zat terlarut. Disebutlah tekanan uap larutan dan dilambangkan dengan P. Jika dalam wadah itu hanya berisi zat pelarut, maka setiap partikel-partikel zat pelarut ini memiliki kesempatan yang sama untuk menguap. Maka tekanan yang dihasilkannya juga akan lebih besar, karena setiap partikelnya akan memberikan sejumlah tekanan tertentu.
dibandingkan dengan yang berupa larutan. Karena di dalamnya sudah terdapat zat terlarut, maka partikel-partikel zat pelarut ini ketika akan menguap, sebagiannya terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut, sehingga tekanan yang dihasilkannya juga akan lebih rendah. Selisih dari keduanya inilah yang kemudian disebut dengan penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Menurut hukum Raoult, tekanan uap jenuh larutan yang dilambangkan dengan P berbanding lurus dengan fraksi mol zat pelarutnya, dilambangkan dengan XP, fraksi mol pelarut. Delta P itu sama dengan P0 dikurang P. Kemudian P tadi P0 dikali XP. Berarti delta P itu sama dengan P0 dikurang P0 kali XP. Bisa disederhanakan menjadi delta P sama dengan P0 dikali 1 kurang XP. Fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Maka bisa diotak-atik menjadi misalnya fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1 dikurang XP. Atau XP sama dengan 1 dikurang XT. Maka dari perumusan sebelumnya, delta P sama dengan P0 dikali 1 kurang XP bisa ditulis menjadi delta P sama dengan P0 kali XT. Karena 1 dikurang XP sama dengan XT. XP adalah fraksi mol pelarut, sementara XT adalah fraksi mol zat terlarut. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol campuran. Misal dalam sebuah wadah ada N mol zat pelarut, kita lambangkan dengan P, dan ada N mol zat terlarut, kita lambangkan dengan T, maka fraksi mol pelarut atau XP itu sama dengan NP mol dari si P atau si pelarut dibagi dengan mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Sementara fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Contoh, sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 memiliki massa molekul relatif 180. Dilarutkan dalam 180 gram air H2O dengan massa molekul relatif 18. Maka fraksi mol glukosa atau C6H12O6 adalah titik-titik. Baik, kita jawab. Diketahui massa dari glukosa atau GR glukosanya adalah 18 gram. MR glukosa sama dengan 180. Seperti yang sudah ditulis dalam soal. Massa air, gram airnya 180 gram. MR air 18. Yang ditanya adalah fraksi mol glukosa atau XT, zat terlarutnya. Mol sama dengan gram per mr. Berarti kita bisa menentukan jumlah mol dari masing-masing zat terlarut dan juga zat pelarutnya. Untuk glukosa, mol glukosa sama dengan 18 per 180. Dapatnya 0,1. Mol air sama dengan 180 dibagi 18, dapatnya 10. Sehingga fraksi mol zat terlarut yaitu si glukosa sama dengan 0,1 dibagi 10 ditambah 0,1 sama dengan 0,1 dibagi 10,1, dapatnya 0,009. Begitulah cara mengerjakannya. Contoh berikutnya. Fraksi mol larutan urea dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mm Hg, mm air raksa. Tentukan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Diketahui fraksi mol urea, berarti dia adalah zat terlarut. XT sama dengan 0,2.
tekanan uap pelarut dilambangkan dengan P0 karena dia adalah pelarut, sama dengan 17,5 mm Hg. Yang ditanya P. Dari rumus sebelumnya, delta P sama dengan P0 kali XT. P0-nya 17,5, XT-nya 0,2. Berarti diperolehlah 3,5. Delta P itu juga P0 dikurang P. Berarti kita juga bisa menuliskan P itu sama dengan P0 dikurang delta P. Maka P sama dengan 17,5 dikurang 3,5. Maka diperolehlah P atau tekanan uap larutan sama dengan 14. Berikutnya adalah latihan pertama untuk mengasah kemampuan kalian.